Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya sendiri Julfa Safina. Kami dari kelompok 2. Jadi yang beranggotakan Juniati dan Jeffrey Syarias Fahriyardi Saragi. Jadi materi kami kali ini yaitu tentang konsep dasar mengajar, perubahan paradigma pembelajaran, dan komponen pembelajaran. Nah, saya sendiri yaitu pertama ada konsep dasar mengajar. Yang pertama ada mengajar sebagai proses menyampaikan materi pembelajaran. Mengajar diartikan sebagai proses penyampaian informasi atau pengetahuan dari guru kepada siswa. Proses penyampaian itu sering juga dianggap sebagai proses mentransfer ilmu. Kata mentransfer sendiri dalam konteks ini diartikan sebagai proses menyebarluaskan, seperti menyebarluaskan atau memindahkan api. Jadi, sebagai proses penyampaian atau menanamkan ilmu pengetahuan, maka mengajar mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, proses pengajaran berorientasi pada guru atau teacher center. Yang kedua, siswa sebagai objek pembelajaran. Nah, kan tadi berorientasi pada guru. Jadi, siswa ini sebagai objeknya, sebagai tempat kita menyalurkannya. Yang ketiga, kegiatan pengajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Yang keempat, tujuan utama pengajaran adalah penguasaan materi pembelajaran. Jadi yang kedua itu yaitu mengajar sebagai proses mengatur lingkungan. Pandangan lain mengajar dianggap sebagai proses mengatur lingkungan dengan harapan agar siswa belajar. Terdapat beberapa karakteristik dari konsep mengajar sebagai proses mengatur lingkungan itu. Yang pertama, mengajar berpusat pada siswa atau student center. Peran guru berubah dari peran sumber belajar menjadi peran sebagai fasilitator. Tujuan utama mengajar adalah membelajarkan siswa. Oleh sebab itu, kriteria keberhasilan proses mengajar tidak diukur dari sejauh mana siswa telah menguasai materi pembelajaran, tetapi diukur dari sejauh mana siswa telah melakukan proses belajar. Inilah makna proses pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, siswa sebagai subjek belajar. Yang ketiga, proses pembelajaran berlangsung di mana saja. Proses pembelajaran berlangsung di mana saja. Kelas bukanlah satu-satunya tempat belajar siswa. Siswa dimanfaatkan berbagai tempat belajar sesuai dengan kebutuhan dan sifat materi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlunya perubahan paradigma pembelajaran. Perubahan paradigma pembelajaran yang awalnya pembelajaran yang berpusat pada guru berubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Melalui proses pembelajaran dengan keterlibatan siswa yang aktif, ini berarti guru tidak lagi mengambil hak siswa untuk belajar dalam artinya sesungguhnya. Dalam proses pembelajaran, yang berpusat pada siswa, maka siswa memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk membangun pengetahuannya sendiri sehingga akan memperoleh pemahamannya mendalam dan akhirnya dapat meningkatkan mutu dan kualitas siswa. Nah, selanjutnya komponen pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Komponen pembelajaran tersebut meliputi kurikulum, tujuan, guru, siswa, materi, metode, media, dan evaluasi. Pertama yaitu kurikulum. Pengertian kurikulum secara luas tidak hanya berupa mata pelajaran atau bidang studi dan kegiatan-kegiatan belajar siswa saja, tetapi juga segala sesuatu yang berpengaruh terhadap pembentukan pribadi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang kedua ialah guru. Dalam masyarakat, dari yang paling terbelakang sampai yang paling maju, guru memegang peran penting. Guru merupakan komponen pembelajaran penting dari pembelajaran itu sendiri. Guru merupakan satu di antara pembentuk umum calon warga masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Juniati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Jeffries Erlis Fadli Adisaragi. Penjelasan selanjutnya yaitu nomor 3, siswa. Siswa atau murid biasanya digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya di bawah bimbingan seorang guru. Nah, yang nomor 4, metode pembelajaran. Metode pembelajaran, cara yang dapat dilakukan untuk membantu proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Contoh metode dari pembelajaran itu, yang pertama itu metode tanya jawab. Nah, yang kedua itu ada metode diskusi. Materi selanjutnya itu nomor 5, materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan salah satu faktor penentu keterlibatan siswa. Karakteristik materi pembelajaran yang baik menurut Hutchinson dan Waters itu yang pertama, adanya teks yang menarik. Nah, yang kedua, adanya kegiatan yang menyenangkan. Nah, yang ketiga itu memberi kesempatan siswa untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki. Nah, yang keempat itu materi dikuasai baik oleh guru maupun siswa. Jadi antara guru dan siswa itu materinya itu sudah dikuasai. Jadi dia tidak perlu mencari-cari lagi. Nah, yang nomor 6, alat pembelajaran. Alat pembelajaran atau media merupakan alat perantara untuk menyampaikan pesan atau informasi. Nah, yang terakhir nomor 7, evaluasi. Menurut Wan and Brown, evaluasi adalah tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Materi selanjutnya yaitu hubungan masing-masing komponen. Guru merupakan ujung tombak pelaksanaan pendidikan di lapangan. Sangat menentukan keberhasilan dari tujuan pendidikan. Tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum, guru juga sebagai pengembang kurikulum. Bagi guru, memahami kurikulum merupakan suatu hal yang mutlak. Setelah mempelajari kurikulum, selanjutnya membuat desain pembelajaran. Dengan mempertimbangkan kemampuan siswa, tujuannya adalah sebagai penunjang pembelajaran. Setelah desainnya dibuat, kemudian KBM dilakukan. Akhirnya implementasi pembelajaran itu akan menghasilkan suatu hasil belajar. Hasil ini akan memberikan dampak bagi guru dan siswa. Setiap komponen pembelajaran akan saling terkait satu sama lain. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.